Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang COVID pada framework. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Fadilatul Rosidah, NIM 2018-53029. Berikut penjelasannya tentang COVID. COVID atau kepanjangan dari Control Objective for Information and Related Technology. COVID dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan manage resiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolkit pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa COVID adalah panduan tata kelola IT yang digunakan untuk menjembatani antara kebutuhan dan bagaimana teknik pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dalam suatu organisasi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COVID berorientasi proses secara praktis. COVID dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuannya dengan memanfaatkan TI. Jadi disimpulkan bahwa COVID secara praktis itu digunakan sebagai standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dalam memanfaatkan IT. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas, sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Siapakah pengguna COVID? COVID digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Jadi, pengguna COVID itu secara umum, baik orang yang memiliki tanggung jawab dalam suatu organisasi. Sejarah COVID tahun 1996 dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit and Control Association. Ada 5 versi COVID yang diterbitkan. Yang pertama, versi pertama diterbitkan pada tahun 1996. Versi kedua tahun 1998, versi 3.0 di tahun 2000, versi COVID 4.0 tahun 2005, COVID 4.1 tahun 2007, dan yang terakhir COVID versi 5 tahun 2011. COVID, sebuah kerangka kontrol IT. Visi COVID sebagai model untuk penguasaan IT. Jadi, dijadikan sebagai penguasaan dalam IT. Misi COVID melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. COVID Framework. Ada IT Research yang terdiri dari data,
information system atau sistem informasi, teknologi, fasilitas, dan human research atau sumber daya. Kemudian ada IT proses yang terdiri dari plan and organize atau perencanaan dan organisasi. Yang kedua ada acquire and implement atau pengadaan dan implementasi. Deliver and support atau pengantaran dan dukungan. Yang terakhir ada monitor and evaluate atau pengawasan dan evaluasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah business recruitment yang terdiri dari efektivitas yang bagaimana, efisiensi, apakah efisien. Yang ketiga, rahasia, bersifat rahasia atau tidak. Integritas yang bagaimana, kemudian ketersediaan yang bagaimana pula, kemudian pemenuhan atau compliance, pemenuhan dalam artian yang bagaimana, kemudian information reliability atau kehandalan dalam mendapatkan informasi. IT research itu tersedianya sumber daya IT. Kemudian IT proses, bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah business recruitment. Apa yang stakeholder harapkan dari IT? COVID terdiri dari 4 domain. Yang pertama ada planning and organization, bisa disingkat dengan PO. Kemudian yang kedua ada acquisition and implementation, bisa disingkat AI. Kemudian yang ketiga ada delivery and support, bisa disingkat dengan DS. Yang kemudian yang keempat ada monitoring and evaluation, bisa disingkat dengan ME. COVID framework atau IT proses. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ada 4 domain. Berikut penjelasannya. Yang pertama plan and organize atau perencanaan dan pengorganisasian, biasa disingkat dengan PO. Ada 3 topik. Yang pertama strategi dan taktik, merencanakan visi, organisasi, and infrastruktur. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Kemudian apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Apakah resiko IT sudah dipahami dan diatur? Apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Yang kedua, acquire and implement atau disingkat AI, pengadaan dan implementasi. Ada 2 topik. Yang pertama IT solution atau solusi IT. Yang kedua perubahan dan pemeliharaan. Pertanyaan yang sering diajukan adalah apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Yang kedua, apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Kemudian apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Yang terakhir, apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang berjalan? Domain yang ketiga, deliver and support atau disingkat DS, layanan dan dukungan. Ada 3 topik. Yang pertama layanan pengantaran dan dukungan. 2, dukungan proses penyusunan. Yang terakhir pengelolaan sistem aplikasi. Pertanyaan yang sering diajukan adalah apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Kemudian apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Yang ketiga, apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Dan yang terakhir, apakah keamanan
integritas dan ketersediaan sudah pada tempatnya. Domain yang terakhir adalah monitor and evaluate atau bisa disingkat ME, kontrol dan evaluasi. Ada 3 topik. Yang pertama, penilaian overtime, jaminan pengiriman. Kedua, sistem pengendalian manajemen kesalahan. Yang terakhir, pengukuran pekerjaan. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Dan kemudian, apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dengan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Kerangka kerja framework atau pada COVID. Yang pertama, mengamankan aset sistem informasi atau aset safeguarding. Bagaimana cara mengamankan aset dalam sistem informasi? Yang kedua, efektivitas sistem. Yang ketiga, efisiensi sistem. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Yang kelima, menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Rahasia dalam framework itu harus dijaga. Yang keenam, meningkatkan kehandalan atau reliability. Yang ketujuh, menjaga integritas data atau data integrity. Yang kedelapan, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu internal dan eksternal organisasi atau entitas atau compliance. Kerangka kerja COVID pada framework. Berikut penjelasannya. Tadi yang pertama adalah mengamankan aset sistem informasi atau aset safeguarding. Aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, sumber daya manusia, file atau data, dan fasilitas teknologi lainnya harus dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi misefisiensi, misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Dengan demikian, sistem pengamanan aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Yang kedua, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi, entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Suatu informasi dapat dikatakan efektif apabila sistem informasi memberikan manfaat dan keterpatgunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. Jadi, efektivitas itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu bisnis. Yang ketiga, efisiensi sistem. Efisiensi menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas terbatas. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen dalam hal ini mewakili entitas harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Dapat digarisbawahi bahwa suatu sistem informasi dapat dikatakan efisien apabila dapat memenuhi kebutuhan user atau pengguna dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Yang pertama, berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi. Yang kedua, teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha
atau bisnis entitas. Kemudian yang terakhir adalah makin sering terjadi gangguan atau sistem downtime, maka berarti tingkat ketersediaan sistem rendah. Yang kelima, menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab. Jadi, kerahasiaan ini harus dijaga dari beberapa pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan kehandalan atau reliability. Berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang ketujuh, menjaga integritas data atau data integrity. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan, entitas dapat menderita kerugian karena pengawasan yang tidak tepat atau keputusan-keputusan yang salah. Jadi, menjaga integritas data itu sangat penting. Bagaimana kelengkapan datanya, kebenarannya, dan keakuratan data yang harus dijaga. Integritas data, faktor utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas data adalah yang pertama, makna penting data atau informasi bagi pengambilan keputusan adalah peningkatan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Yang kedua, nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Pesaing dapat menggunakan data tersebut untuk mengalahkan entitas saingannya sehingga mengakibatkan entitas menjadi kehilangan pasar. Yang kedelapan, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas atau compliance, yaitu ketaatan terhadap peraturan yang berlaku baik itu di dalam dan di luar entitas memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna, memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan entitas, khususnya para regulator, bahwa entitas menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak menjadikan prinsip biaya manfaat dan melakukan kegiatan usaha atau bisnis entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi. Jadi dapat digarisbawahi bahwa menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku itu sangat penting dalam memberikan dampak positif dalam suatu entitas yang digunakan dapat memberikan kepentingan entitas yang lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam pengucapan kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.